Memang seperti yang tadi juga disampaikan, kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari Pak Hasan, salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh UNFPA adalah perlu adanya kebijakan lintas sektor. Jadi untuk mengatasi semua permasalahan ataupun persoalan ataupun isu-isu pendidikan, ini memang tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja. Ini kebijakannya harus betul-betul kebijakan lintas sektor. Dan ini juga yang kemudian dilakukan oleh Kemendikbud BKKBN dalam mencanangkan PJPK tadi, peta jalan pembangunan kependudukan. Ada indikator-indikator yang memang harus diperhatikan oleh nasional dan masing-masing provinsi dan masing-masing kabupaten kota. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia ini kan karakteristiknya sangat beragam antara satu provinsi dengan provinsi lain, antara satu kabupaten kota dengan kabupaten lain. Itu sebabnya PJPK menjadi sangat penting dengan mengetahui berbagai indikator-indikator yang ada di masing-masing provinsi dan masing-masing kabupaten kota, sehingga mereka juga bisa mengidentifikasi permasalahan utama dari masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu apa, kemudian kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil untuk mengatasi masing-masing permasalahan di masing-masing provinsi dan kabupaten kota tersebut. Terkait dengan kebijakan apa yang dilakukan untuk terkait dengan pendidikan supaya anak-anak muda bisa juga ikut dilibatkan dalam kebijakan. Salah satu yang dilakukan adalah, ini juga ada di bawah kedeputiannya Pak Boni, yaitu sekolah siaga kependudukan. Ini ada di berbagai SD, bukan SD, SMP, SD juga ada ya? Mulai 2 tahun lalu, tapi memang mayoritas itu di SMP, SMA, kemudian juga ada di perguruan tinggi. Ini memang dilakukan juga untuk bisa mengidentifikasi masalah-masalah kependudukan dan kemudian juga memang betul-betul melibatkan mereka bahwa pendidikan itu sebetulnya berpengaruh kepada anak-anak muda itu sendiri. Semakin dini mereka bisa mengenali dan mengetahui, akan semakin baik lagi ke depannya. Tapi yang jelas, program-program untuk anak-anak muda dari Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga, seperti yang Balita juga pasti sudah sering mendengar, seperti yang selama ini disampaikan juga oleh Pak Menteri, bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kebijakannya ini harus menyentuh seluruh lapisan siklus hidup. Jadi kebijakannya ini life cycle, mulai dari pada saat perencanaan membangun keluarga, kemudian nanti pencegahan pernikahan dini, kemudian nanti menjadi orang tua muda yang memiliki anak, kemudian balita, kemudian remaja, kemudian nanti akhirnya mencapai ke lansia. Ini yang dilakukan. Khusus untuk remaja sendiri, kami punya program yang namanya Generasi Berencana. Ini kan bagaimana melibatkan anak-anak muda untuk lebih aware juga tentang isu-isu pendidikan juga, kemudian juga merencanakan masa depan lebih baik, mencegah pernikahan dini, menjauhi narkoba, naksa, dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar nantinya mereka bisa menjadi generasi muda yang lebih berkualitas. Dan semuanya itu memang direncanakan sejak dini supaya kalau mereka memang juga termasuk juga kesehatan reproduksi di sini ya. Karena nantinya pada saat anak-anak muda bisa mengetahui tentang kesehatan reproduksi, bisa mencegah pernikahan dini, nantinya diharapkan mereka juga pada saat berkeluarga bisa berkeluarga pada saat mereka sudah siap. Dan nantinya kalau kita juga tahu kalau misalnya memang seseorang, apalagi perempuan, kemudian melahirkan anak di usia dini, nanti kemungkinan resiko stuntingnya juga menjadi makin tinggi. Ini yang dilakukan. Kemudian juga ada yang namanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Seperti yang kita tahu, kesehatan mental ini kan juga menjadi salah satu yang menjadi concern anak-anak muda. Oleh karena itu, Pusat Informasi Konseling Remaja ini menjadi salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga. Karena apa? Kita tahu kadang-kadang remaja itu agak enggan berkomunikasi dengan orang tua. Mereka lebih nyaman berkomunikasi dengan teman sebaya atau peer. Sebabnya Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini terus kita coba tingkatkan agar makin banyak lagi komunitas-komunitas ataupun sekolah-sekolah yang bisa berpartisipasi dalam program Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Agar apa? Agar tidak ada masalah-masalah sejak dini mereka bisa menyampaikannya bersama kepada teman-teman sebayanya, sehingga jika nantinya mereka membutuhkan penanganan lebih lanjut, biasanya di PIPR ini ataupun di genre ini akan disarankan untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut ke pusat-pusat
kesehatan yang lebih detail lagi untuk bisa menangani permasalahan mereka, merujuk mereka ke psikolog. Karena yang paling penting juga adalah kita tidak boleh malu untuk mengakui kalau ada permasalahan. Sehingga awalnya memang dibicarakan dulu di pusat informasi dan konseling remaja, tapi kalau memang permasalahannya ternyata sudah membutuhkan penanganan lebih lanjut, tidak boleh malu untuk datang ke fasilitas yang lebih lanjut untuk bisa melakukan penanganan